Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang telah mempersiapkan hati kami untuk berteduh tenang di hadapan-Mu. Saat tibanya kami merindukan kehadiran firman-Mu. Bersabda berfirmanlah ya Tuhan. Ajarilah kami untuk memahami kehendak-Mu Tuhan. Ajarilah kami untuk hidup taat padamu Tuhan. Ajarilah hidup kami untuk percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan. Biarlah melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu saat ini Tuhan berbicara pada setiap hati nurani kami. Inilah kerinduan hamba-Mu ya Tuhan bersama jemaat-Mu. Satu persatu kami yang menyampaikan maupun yang menerima dan mendengarkan sama-sama diajar dan dibentuk oleh Tuhan. Bersabda berfirman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan dan mohonkan doa ini. Bersama-sama katakan, amin. Saudaraku, selamat pagi, selamat berjumpa di kebaktian online saat ini yang kita selenggarakan bersama-sama. Saudara, khotbah pagi hari ini melanjutkan dari surat 2 Korintus pasal yang keempat. Kita akan membahasnya, merenungkan ayat 1 sampai ke 18. Saudara, dan khotbah ini juga akan direkam, recording, akan ditayangkan dalam pelayanan kebaktian Persekutuan Masyarakat Kristen Indonesia di Canberra yang diselenggarakan setiap bulan. Di dalam pelayanan ini kami juga ingin menyapa, mewakili dan bersama jemaat gereja Kristen khususnya Indonesia Presbyterian Church Renwick yang ada di Kingswood melalui kebaktian online ini menyapa salam sejahtera, salam dalam kasih Kristus. Saudara sekalian, kita merenungkan dengan satu tema yaitu terang Injil bersinar lewat bejana yang rapuh ini, saudara. Saya ajak saudara untuk memperhatikan ayat demi ayat, nanti dalam khotbah ini akan berjalan seiring, saudara-saudara. Kita baru saja melewati pasal yang ketiga, saudara. Di mana pasal yang ketiga sangat penting sekali, yang sangat mengkait dengan pasal yang keempat ini, saudara. Di mana Paulus berbicara menjelaskan bahwa pelayanannya adalah yang dia kerjakan adalah pelayanan perjanjian yang baru. Saudara-saudara, pelayanan perjanjian baru ini sangat mulia, saudara. Dan kita bisa melihat perbandingan dengan pelayanan yang ada di dalam perjanjian lama, saudara, yang disertai oleh Tuhan, saudara. Dan Paulus di sini memfokuskan kalau pelayanan perjanjian lama merupakan hukum yang tertulis yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia secara sempurna, saudara. Maka boleh dikatakan, saudara-saudara, perjanjian lama, hukum itu akan menuntun kepada kematian, saudara. Dan yang menarik dan yang sangat indah sekali, saudara, pelayanan perjanjian baru ini disebutkan pelayanan roh Allah, Roh Kudus. Yaitu bukan fokusnya pada hal yang tertulis pada batu, tetapi di dalam hati manusia. Maka pelayanan di dalam perjanjian baru itu mempunyai kuasa yang mengubah hati, saudara. Mengubah hati kita, saudara. Dan memimpin manusia pada satu pembenaran atau hidup kekal, saudara. Inilah yang dijelaskan di pasal yang ketiga di bagian akhir, saudara. Dan Paulus masuk kepada pasal yang keempat, saudara. Kita melihat Paulus berbicara tentang siapakah kita dan siapakah Allah, saudara. Yang disebutkan di sini adalah terang Injil itu bersinar di dalam bejana yang rapuh. Saudara, saya akan bagi dengan beberapa bagian, saudara, di bagian ini, saudara. Yang pertama, saudara-saudara, kita perlu memahami, yaitu kita mengenal siapakah Tuhan, siapakah Kristus yang kita layani saat ini, saudara.
Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, saudara perhatikan di slide ini, saudara. Dikatakan oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara, Paulus di sini membukakan satu pemahaman atau pandangan mata jemaat Korintus, saudara-saudara. Jemaat Korintus boleh dikatakan jemaat yang dilayani oleh Paulus di sana. Dan Paulus rindu untuk memahami dengan sesungguhnya, yaitu Injil, the gospel of the glory of Jesus Christ, itu adalah Injil yang dilayani, saudara. Karena Injil inilah Paulus mengatakan, aku rela mati untuk Tuhan. Karena Injil itulah kita bisa melihat Paulus bisa berjalan, bisa bertahan dalam kehidupannya, termasuk di dalam tantangan-tantangan yang dihadapinya, saudara. Karena itu, saudara-saudara, Injil inilah Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus. Mengingatkan kepada kita, saudara-saudara, agar kita boleh berbahagia, saudara-saudara. Jikalau Tuhan sudah membuka mata orang yang percaya, yang tadinya tertutup, akhirnya dapat melihat dan mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Untuk itu marilah kita meresponi panggilan itu, saudara. Marilah kita ikut dia, marilah kita melayani dia. Paulus ingin menjabarkan sedemikian rupa, karena dia tahu siapakah Tuhan yang dikenal, yang dipercaya itu, saudara. Ayat 5 sampai ke 6, saudara perhatikan. Ayat 5 dikatakan, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan diri kami sebagai hambanya karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara-saudara, dikatakan, saudara, Yesus Kristus disinggung satu kata penting, Yesus Kristus sebagai Tuhan, saudara. Saudara, ketika Paulus mengatakan Yesus sebagai Tuhan, saudara, ini mempunyai implikasi yang dalam, saudara. Mempunyai implikasi yang besar, saudara. Saudara, kalau kita menyadari pada waktu itu Paulus, pada waktu firman Tuhan ini, waktu pernyataan atau pengakuan iman ini yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, itu ada dalam satu kondisi, dalam satu budaya Romawi, budaya Yunani, saudara-saudara. Ini adalah budaya yang pada hari itu mengungkapkan bahwa Kaisar adalah Kurios, adalah Tuhan. Saudara-saudara, mempunyai implikasi yang besar, bahkan resiko yang berat, saudara, ketika seseorang berani berkata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan Paulus mengatakan demikian, saudara. Dia percaya pada Kristus dan dia menyatakan itu. Dan tentunya berat resikonya, saudara. Saudara, kalimat ini penting sebab saudara-saudara, karena apa, saudara? Saya mengajak saudara merenungkan dalam konteks yang sedemikian, mengatakan Yesus adalah Tuhan, sementara peraturan negara, budaya pada saat itu, pada waktu itu mengatakan Kaisar yang tertinggi, yang termulia, yang terbesar, bahkan dialah Tuhan. Saudara-saudara, kita bisa menyaksikan sejarah gereja pada waktu-waktu lampau, saudara, seseorang yang bahkan hamba Tuhan yang berani melawan terhadap peraturan pemerintah, melawan terhadap ketetapan daripada filosofi atau budaya hari itu, konsekuensinya. Salah satu Polikarpus,
Dalam sejarah gereja dikatakan ketika usianya menjelang 86 tahun, usia yang sangat lanjut sekali, dia menyatakan satu pengakuan bahwa Allah Kristus adalah Tuhan, penyelamat, juru selamat. Hari itu saudara-saudara, sejarah gereja mencatat dalam satu kesaksian, Polikarpus diperhadapkan dengan satu pilihan, mengatakan Kristus Tuhan atau Kaisar Tuhan. Dia tetap di hadapan para serdadu itu. Yesus adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat. Saudara, dikatakan kalau kamu diberi kesempatan lagi kedua dan ketiga untuk mengingkari pengakuan imanmu, saudara, apa yang terjadi, saudara? Kalau kamu tetap bertahan terhadap pengakuan ini, engkau akan dihukum. Saudara-saudara, Polikarpus di dalam 86 tahun dia berkata, selama ini aku mengikut dia, aku percaya kepada dia, dia tidak pernah salah, dia adalah penolong dan setia kepadaku, dialah juru selamat hidupku, hidupku sudah ada di tangan dia. Memilih pada bagian ini dia kata, aku tetap memilih dia. Saudara, konsekuensinya Polikarpus dikatakan dalam sejarah gereja dihukum mati. Dia dibakar hidup-hidup di hadapan para serdadu. Saudara-saudara, kita bisa membayangkan konsekuensi daripada pengakuan iman yang seperti itu besar, saudara. Dan boleh saya katakan di dalam pengakuan Paulus yang mengatakan Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan kami hamba-hambanya karena kehendak dia. Saudara-saudara, ini merupakan satu pengakuan yang mengawali pengakuan iman dari sejarah kehidupan orang percaya. Jadi kalau kita melihat pengakuan iman rasuli yang kita bacakan setiap hari Minggu, itu sejarahnya pada tahun sekitar 200 Masehi, mulai dideklarasikan pengakuan iman rasuli. Dikumpulkan daripada seluruh pengakuan iman ini dari para rasul, dinyatakan di dalam gereja. Saudara-saudara, kita melihat pengakuan ini merupakan satu landasan fondasi yang penting bagi gereja, saudara. Pengakuan iman rasuli sekitar tahun 200 Masehi, saudara-saudara. Sampai munculnya sekitar tahun 325 ada pengakuan iman yang disebutkan pengakuan iman Nisia. Ia menegaskan tentang keberadaan Allah, keberadaan Kristus, Allah Tritunggal. Tidak hanya di situ, saudara-saudara, ini disempurnakan lagi, muncul pada satu pengakuan iman yang disebut pengakuan iman Athanasius sekitar tahun 400-an, saudara. Saudara melihat sejarah pengakuan iman itu yang kita bisa saksikan hari ini sudah terformulasi, terstruktur sedemikian rupa, itu melalui satu perjalanan sejarah kehidupan. Dan Paulus di sini sudah memulai pada abad awal itu, saudara. Suatu pengakuan yang fundamental bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, indah sekali. Ayat 6 itu dikatakan dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga akan dikatakan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, dikatakan. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara, sebagai perenungan kita, mari kita memahami, mengenal siapakah Dia. Siapakah Kristus, siapakah Tuhan yang kita layani, yang kita sembah, saudara-saudara. Dan kalau sudah melihat ayat yang ke-1 tadi, saudara, dikatakan, karena itu kami tidak tawar hati. Dia mengenal siapakah Allahnya, saudara. Inilah yang boleh saya katakan kekuatan yang sungguh, kekuatan yang besar, kesungguhan yang dalam. Paulus mengatakan demikian ingin menyadarkan, kita ada sehari ini bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kita itu kuat dan mampu, saudara. Tetapi semata-mata di sini yang ditekankan karena kasih karunia Tuhan, saudara. Karena anugerahnya, karena karunia-Nya, sehingga Paulus bisa mengatakan kami tidak tawar hati, tidak lost heart, tidak tawar hati, saudara. Dari semua sudut pemahaman daripada firman Tuhan, saudara, Paulus menyimpulkan bahwa betapa pentingnya kita itu mengenal Tuhan, percaya pada Tuhan. Kami tidak akan tawar hati. Kami tidak akan pernah menjadi kecut.
kami tidak akan pernah kehilangan keberanian. Yang kedua, saudara-saudara, kita melihat ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara, bagian 2 ini saya sebutkan, ringkaskan, yaitu mengenal identitas kita. Setelah seseorang itu mengenal Allah, dia secara terbuka akan mengenal siapakah dirinya di hadapan Allah, saudara. Mengenal dirinya di hadapan Allah yang memberikan keselamatan, memberikan peneguhan, memberikan kekuatan, memberikan ketenangan, dan memberikan keteduhan hati. Saudara, 2 Korintus 4 ayat 7 ini, saudara, ini berbicara tentang siapakah kita, saudara. Firman Tuhan mengatakan kita ini bejana tanah liat. Bejana yang rapuh. Dan kita ini manusia disebutkan sebagai bejana tanah liat itu. Alkitab berulang-ulang sering menyinggung tentang asas atau keberadaan kita, saudara. Dari awal penciptaan manusia, saudara, Alkitab sudah mengatakan kita itu dibuat, dijadikan dari debu dan tanah, saudara. Tetapi yang indah, yang berharga, Tuhan memberikan kehidupan. Tuhan memberikan kehidupan di dalam bejana tanah liat itu. Bahkan diberkati, dipakai untuk kemuliaannya. Paulus berkata bejana tanah liat ini, saudara-saudara, itu adalah rentan di dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Hidup kita ada dalam dunia yang berdosa, dunia yang penuh kesulitan, dunia yang penuh dengan lika-liku. Tetapi yang luar biasa, yang ajaib, saya katakan di sana, bejana itu tidak hancur adanya, saudara. Karena ada kekuatan Tuhan, ada kekuatan Allah di dalamnya. Inilah yang terjadi dan ini yang menjadi pengalaman Rasul Paulus, saudara-saudara. Kalau sudah menjabarkan bagian yang ketiga ini, saudara-saudara, yang menjadi pengalaman Paulus itu kita bisa saksikan dari ayat 8 sampai ayat yang ke-12, saudara. Saudara memperhatikan ayat 8 sampai ke-12, di sana dikatakan ayat 8, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Dikatakan, saudara-saudara, pada saat ayat yang ke-8-12. Ini adalah pengalaman Paulus, saudara. Tetapi saya katakan di sana, Paulus menyatakan, walaupun ini yang kami alami, kami tidak pernah tawar hati. Tidak tawar hati. Kami tidak akan pernah menjadi kecut. Kami tidak akan menjadi pernah kehilangan pengharapan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Paulus itu mengalami banyak perkara. Dia pernah dipenjara karena Yesus. Boleh dikatakan dia pernah dicambuk, saudara, berkali-kali. Saudara. Dia pernah didera, dipukuli dengan tongkat. Dia pernah mengalami kapal kandas selama berhari-hari terapung di atas ombak lautan, saudara-saudara. Dia tetapi tidak tawar hati, dikatakan. Dia terus-menerus diancam dari perampok, mengalami bahaya dari orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi. Bahaya di pedesaan, bahaya di kota, bahaya di dalam suatu negara. Dia pernah mengalami kelaparan dan penderitaan. Tetapi ia tidak tawar hati. Selain itu, saudara-saudara, dikatakan di bagian surat Korintus ini, Paulus mengalami bertubi-tubi tekanan dari jemaat, saudara. Tekanan dari gereja Korintus, saudara.
Sudah bisa memperhatikan kita sebagai hamba Tuhan mengalami, saudara-saudara, kalau kita ada di dalam situasi yang demikian tentu akan tawar hati, bahkan kita bisa berputus asa. Tetapi Paulus mengingatkan kami tidak tawar hati. Penulis mengatakan di ayat yang ke-8 itu disebutkan oleh Paulus, kami ditindas namun tidak terjepit, saudara. Saudara, artinya di dalam tekanan tantangan yang begitu berat, namun dia tetap bisa bertahan. Kami habis akal namun tidak putus asa, saudara. Apa maksudnya habis akal tidak putus asa? Ini adalah suatu keberadaan pada suatu kondisi kita bisa kita alami pada waktu kita menghadapi satu tekanan yang berat, penderitaan yang berat, bahkan kita menghadapi satu realita hidup yang tidak mudah, saudara. Di sana Paulus boleh katakan kehabisan akal. Artinya bingung, saudara, bimbang, saudara-saudara. Hidup itu seakan-akan tidak ada pengharapan lagi, saudara. Tetapi Paulus mengatakan, penderitaan yang sedemikian, yang membingungkan, yang kadangkala tidak mendapatkan jawabannya. Ada satu rahasia, misteri yang tidak bisa dipahami. Tapi Paulus katakan, kami tidak putus asa. Kami tidak kecewa. Ayat yang ke-9, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Ini adalah lebih tepatnya adalah pada seseorang yang sedang mengalami suatu bahaya besar, yaitu menjadi mangsa dari binatang yang buas yang akan membinasakan. Tapi Paulus mengingatkan pada kita, dia tidak pernah tinggal sendirian. Artinya dia tidak pernah tinggal lonely, kesepian, saudara. Hari ini kita banyak mengalami lonely, saudara. Kesepian. Karena situasi, kondisi yang ada. Tapi firman Tuhan mengingatkan kami tidak putus asa. Sebab kami tidak ditinggalkan sendirian. Dia bersama dengan kita. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ketika kita jatuh atau kita gagal, saudara, dikatakan jatuh. Pemazmur pernah mengingatkan, apabila jatuh tapi tidak tergeletak. Kita bisa mengalami hal-hal yang seperti ini, saudara. Di dalam hidup kita, dalam tubuh kita ini boleh dikatakan realita yang kita hadapi, saudara. Tubuh ini pun bisa habis, saudara. Habis karena usia, habis karena waktu. Mungkin juga habis lenyap karena bakteri, karena virus, saudara-saudara. Pada waktu Paulus berbicara, di dalam konteks adalah bejana tanah liat. Itu tetap ada harganya. Kita itu bejana tanah liat ada di tangan Tuhan, menjadi berharga, saudara. Bejana tanah liat ini ada identitas kita, keberadaan kita sebagai barang yang sederhana, tetapi Tuhan ambil, saudara-saudara. Tuhan bersihkan, saudara. Kalau dalam surat kitab Yeremia dikatakan dia adalah sang penjunan, yaitu yang membuat perbendaharaan daripada benda-benda yang dibuat dari tanah liat. Ketika itu dibuat retak dan jatuh, mungkin pecah, saudara. Sang penjunan akan mengambil kembali, itu akan digempur kembali, itu akan diolah kembali, itu akan digodok kembali dan dibuat seindah semungkin. Sesuai dengan pemandangan sang penjunan itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagian yang keempat, yang bagian terakhir ini, saya mengajak saudara untuk percaya pada Yesus Tuhan yang telah mati dan bangkit. Ayat 13 sampai 18. Namun karena kami memiliki roh, dikatakan sana, ayat 13 dan ayat 14 dulu kita perhatikan. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Saudara-saudara,
Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga akan percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Ini adalah kutipan dari pemazmur. Kutipan kitab Mazmur. Ayat yang ke-14, kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Saudara-saudara, penderitaan kita itu sifatnya temporer. Sifatnya sementara, saudara. Ini pasti akan berlalu, saudara. Paulus katakan, saudara-saudara, persekutuan kita di dalam Kristus, yang memiliki Kristus, dan kita boleh mengalami di dalam Kristus. Suatu hari nanti kelak, Alkitab menegaskan ada kebangkitan. Kita akan mengalami kebangkitan di sana dikatakan. Di dalam perjalanan hidup kita, perjalanan seseorang, pada saat kita menghadapi lika-liku perjalanan yang dikelilingi badai ini, saudara-saudara, pastilah kita mulai bertanya, kenapa kita mengalami hal-hal seperti itu? Saudara, percayalah, rasa sakit pun akan berakhir. Keadilan pasti akan menang, saudara. Reuni besar-besaran pasti akan terjadi. Karena berita Injil itu menyatakan ada kebangkitan. Artinya saudara-saudara, seseorang yang percaya di dalam Kristus dan yakin saudara-saudara pada Kristus yang telah mati dan bangkit, penderitaan itu akan dihapuskan sejenak. Pada saat kebangkitan itu terjadi, seluruh penderitaan manusia di dalam dunia ini akan terhapuskan. Akan selesai di sana dikatakan. Maka Paulus bisa berkata, janganlah tawar hati, percayalah. Karena Allah melihat dan menyaksikan kita. Kita ada dalam kehidupan di tangan kedaulatannya, di tangan kuasanya, saudara. Ia akan menjaga kita, menjaga saudara dan saya. Sekarang bahkan sampai selama-lamanya, sampai dalam kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ayat 16 dan 17 itu sampai ayat yang ke-18, saudara-saudara. Itu mulai ayat yang ke-15 kalau kita perhatikan, saudara, disebutkan. Sebab semuanya ini terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin berlimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami makin merosot, semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudara-saudara, Paulus memberikan prinsip yang penting di sini. Ketika dia boleh melayani dan percaya kepada Kristus. Dan ketika kita percaya dan melayani dia, tidak pernah kita ditinggalkan. Sebab dikatakan orang percaya melihat bukan yang terlihat, tetapi percaya, saudara-saudara, yang ada yang tidak terlihat itu, yang kekal adanya. Saudara sekalian, biarlah perenungan ini boleh menggugahkan kita, saudara, menolong kita meneguhkan iman kita. Saudara, saya sedikit mau sharing menjadi ilustrasi pagi hari ini dalam khotbah ini, saudara. Masa-masa lockdown ini, Ibu Lilan, istri saya itu hampir tiap hari itu masak, saudara. Karena kami tinggal di rumah, anak kami ada 2, sudah mulai usia remaja, dewasa. Dia selalu tanya, Mami masak apa? Dan dia berusaha terus cari menu-menu, bahkan menu yang baru. Sudah lihat YouTube, buka Google, lihat tiap malam untuk persiapan besok. Dan termasuk makanan-makanan kecil. Saya pernah memperhatikan, ya buat kue lapis, buat kue ini itu. Dan berapa hari yang lalu membuat
donat, saudara. Saudara, menarik sekali saudara-saudara. Ketika saya memperhatikan di dapur dia buat donat, saudara. Gambarnya enggak donatnya seperti ini hasilnya, tapi ini gambaran donat, saudara. Ketika itu saudara, dia olah. Saya perhatikan bahan-bahannya itu dikumpulkan di meja, dimasukkan di mangkok yang besar. Ada gula, ada tepung, dan dicampur kentang. Dan berbagai macam unsur masuk ke sana. Diaduk-aduk, diolah-olah, saudara, diumpuk-umpuk, saudara. Sampai akhirnya dibawa, dikeluar, dicetak, saudara-saudara. Bulat, saudara. Saudara-saudara, yang menarik bagi saya, di tengah-tengah cetakan itu yang bulat, di tengahnya dilubangi, saudara. Dan setelah itu sementara di dapur sudah ada panci wajan yang besar, dengan nyala api di sana, saudara, minyak sudah mulai mendidih. Beberapa saat kemudian mulai dimasukkan, digoreng di sana. Saudara-saudara, ketika donat itu mulai matang, saudara, saya lewat di situ, dia kata, cicipi. Saya bilang, saya cicipi langsung. Waduh, lezat sekali. Tapi biasa, saya itu bertanya, saudara. Aneh ya, donat ini kok dibuat simpel saja lah, nggak usah dilubang-lubangi, dicetak-cetak seperti itu. Ya sudah, lonjong aja nggak apa-apa, kan rasanya sama. Kenapa ya kok donat itu lubang tengahnya? Saya bilang, udahlah kok nggak usah banyak tanya, makan saja. Ya nggak usah tanya-tanya, lubang tengahnya ini memang sudah dari sononya, sudah dari penciptanya yang buat. Sudah. Saya pikir-pikir, ya mungkin dia nggak menganggap penting, sudah. Dan saya pikir-pikir logikanya kenapa donat itu harus di tengahnya dilubangi, saudara. Ya mungkin ada yang mengatakan ya supaya kelihatan indah, bulat dan ada tengahnya lubang, saudara. Mungkin juga secara praktis supaya pada waktu digoreng, saudara-saudara, itu kematangannya merata. Karena di tengah lubang sehingga dia pada waktu di pinggir sudah matang, di tengah juga bisa matang bersamaan. Banyak logika-logika yang seperti itu, saudara. Tetapi ketika saya memperenungkan hidup, ketika saya bersateduh di hadapan Allah, saya berkata, Tuhan, kenapa kehidupan itu kadang-kadang ada lubang seperti itu? Kenapa Engkau izinkan lubang-lubang kehidupan kita di dalam dunia ini? Mungkin pertanyaan ini, ya jawabannya sudah dari sononya. Ya itulah. Dan juga mungkin Sang Pencipta berkata supaya kelihatan indah bentuknya. Mungkin ada yang mengatakan supaya rasanya merata, kematangannya merata, bentukan ini menjadi kuat dan teguh di sana. Saudara, banyak alasan yang seperti itu. Tetapi dalam perenungan saya di dalam membawakan 2 Korintus keempat ini ada satu inspirasi yang dalam bagi kita. Dalam realita hidup saudara dan saya, mungkin kita sedang mengalami satu kekosongan hati. Ada lubang, mengalami kesunyian, kesepian, mengalami kesedihan, mengalami duka cita. Mengalami satu pertanyaan, Tuhan, mengapa ini terjadi? Mengapa ini menimpa kepada kami? Mengapa gereja Tuhan mengalami seperti itu? Ingatlah, Paulus mengingatkan di sini, saudara. Kita memperhatikan bukan apa yang kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara adanya. Kita harus memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Biar hari ini kita membawa hati kita untuk hidup di hadapan Tuhan dengan menyadari, dengan kesadaran yang sesadar-sadarnya. Untuk hidup bersyukur dan mensyukuri akan apa yang Tuhan berikan. Untuk bersyukur atas kesempatan yang boleh kita dapatkan. Untuk bersyukur karena kita adalah bejana tanah liat. Ada harta yang mulia. Ada kemuliaan. Ada kemurahan Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Saudara saya, bejana-bejana yang dari tanah liat itu, walaupun dihempaskan, tetapi tidak akan hancur lebur. Walaupun dibuang, tetapi tidak menjadi rusak dan retak. Sebab kekuatannya itu datang dari Tuhan. Datang Tuhan yang menopang kita.
saudara dan saya. Terang Injil bersinar lewat bejana yang rapuh. Kiranya ini boleh memberkati kita semuanya. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, kiranya sapaan firman Tuhan minggu ini boleh meneguhkan kita. Selamat berkarya, selamat berhadapan dengan kehidupan beserta dengan Tuhan. Dan khususnya untuk jemaat keluarga besar IBC yang ada di berbagai macam penjuru tempat. Marilah kita bersyukur pada Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, Persekutuan Masyarakat Kristen Indonesia di Kota Canberra, khotbah ini akan ditayangkan pada hari Sabtu atau Minggu dalam persekutuan saudara di Canberra. Mari peganglah firman Tuhan ini. Tuhan memberkati. Selamat, Tuhan menyertai kita. Amin.